Sinteyong masih geram dengan kepemimpinan wasit Franco Letizia asal Prancis yang memimpin laga playoff Olimpiade 2024 antara timnas U23 Indonesia versus Guinea. Pasalnya, wasit Franco Letizia hanya mau berbicara dengan bahasa Prancis saat memimpin laga tersebut. Hal tersebut hanya bisa dipahami oleh para pemain Guinea yang merupakan bekas jajahan Prancis. Masalahnya adalah wasit, karena ini turnamen dunia dan playoff, ujar Sinteyong. Wasit seharusnya berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi dia hanya berbicara dalam bahasa Prancis. Tapi Guinea adalah bekas koloni Prancis. Pemain Guinea semuanya bermain di Liga Prancis. Sekitar 80% dari mereka adalah pemain Liga Prancis, ungkap Sinteyong. Soal prestasinya bersama timnas Indonesia, Sinteyong angkat bicara kepada YouTuber kondang Korea Selatan yakni Lee Kyung-kyu. Sinteyong mengaku sangat bangga dengan pencapaian timnas Indonesia saat tembus babak 16 besar, yakni di Piala Asia untuk pertama kalinya. Usai membuat rekor bersejarah tersebut, Sinteyong sempat mengirimkan pesan kepada Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Meskipun ada keberuntungan, Sinteyong menyebut bahwa hal tersebut bakal datang jika dibarengi kerja keras para pemainnya. Dirinya pun memuji pemain timnas Indonesia yang telah berkembang pesat. Namun Sinteyong masih menyimpan rasa bersalah usai menghentikan rekor bagus Korea Selatan untuk bisa lolos ke Olimpiade sejak 1988 usai disingkirkan timnas U23 Indonesia. Kita beralih ke Liga Belanda. Iver Jenner dan juga Ole Roemeni main bareng di laga FC Utrecht versus Al Rayyan yang berlangsung di Sportpark Elinkwijk, Utrecht, Belanda pada Kamis 18 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Bermain selama 45 menit, Iver Jenner muncul sebagai katalisator tim. Ia pelan-pelan menunjukkan dirinya layak menjadi personel reguler di tim utama FC Utrecht. Sementara itu, Ole Roemeni berhasil membayar tuntas kepercayaan yang diberikan pelatih FC Utrecht. Mintas sebagai winger kanan, pemain 24 tahun ini mengemas 1 gol. Alhasil FC Utrecht menang 4-1 atas Al Rayyan. Tampil memukau di masa pramusim membuat Ole Roemeni berpeluang untuk menjadi penyerang reguler di tim utama FC Utrecht pada musim 2024-25. Pelatih yang menjadi momok Sinteyong beberapa tahun terakhir ini disebut-sebut cocok melatih timnas Malaysia setelah Kim Panggon mengundurkan diri, dan pelatih yang dimaksud ialah Park Hang-seo. Park Hang-seo dinilai menjadi kandidat yang tepat untuk melatih Malaysia. Pendapat itu disampaikan oleh analis olahraga Malaysia yakni Datuk Dr. Pekan Ramli. Hang-seo mungkin bisa dipertimbangkan oleh FAM atau Asosiasi Sepak Bola Malaysia karena dia tidak hanya membangun tim Vietnam ke arah yang lebih baik, tetapi juga membangun karakter pemain itu sendiri, kata Pekan Ramli, sumber Stadium Astro. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong berbicara soal target hingga peluang tim-tim grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menyinggung soal peluang Jepang hingga Australia. Ia membicarakan bagaimana melihat posisi timnas Indonesia dalam grup C yang disebut-sebut sebagai grup neraka. Dan Sinteyong dengan percaya diri serta santai mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan hasil undian tersebut. Menurutnya, tim Merah Putih masih memiliki peluang dan juga menjaga asa untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Garuda tak menargetkan langsung lolos melalui peringkat 1 atau 2 klasemen grup C. Menurutnya, akan lebih bagus buat tim-tim yang ada di grup ini akan saling sikut agar bisa mengamankan tiket ke final nantinya. Menurut Sinteyong, peluang terbesar tim yang bakal langsung lolos ke putaran final dan juga keluar sebagai juara dan juga runner-up grup yakni Jepang dan juga Australia. Ia menilai mereka adalah tim yang memiliki peluang besar dari grup C untuk lolos. Sementara untuk timnas Indonesia, Sinteyong menekankan bahwa target skuad Garuda yakni menempati posisi ketiga dan juga keempat. Dengan begitu, Rizky Ridho dan juga kawan-kawan nantinya masih memiliki peluang mendapatkan tiket lolos ke putaran selanjutnya. Jujur, di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos, kata Sinteyong. Target saya adalah mencapai posisi 3 atau 4, tegasnya. Bench timnas U19 Vietnam sempat memanas saat bertanding melawan timnas U19 Myanmar pada lanjutan fase grup ASEAN Cup U19 2024. Beberapa protes dilakukan oleh tim kepelatihan Vietnam saat laga yang berjalan ketat di Stadion Gelora 10 November. Hua Hian-Fing menjelaskan kepemimpinan wasit Razlan Chowfrey cukup merugikan timnya. Menurutnya hal ini cukup memancing emosi dan juga mereka akhirnya harus melakukan protes keras. Meskipun emosi, Hua sempat bertemu langsung dengan wasit. Mereka meminta maaf atas kejadian di laga tersebut dan juga Vietnam akan fokus menatap laga selanjutnya.
Jadi bagaimanapun juga setelah pertandingan kami meminta maaf kepada wasit atas sikap kami dan kami harus terus maju, pungkasnya. Setelah pulih dari proses operasi pleura, Sintayong menceritakan bagaimana kondisinya saat ini. Ia juga memberikan pendapat soal peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menggelar laga kandang pertama mereka pada tanggal 10 September 2024, yakni melawan Australia di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya. Memang di Piala Asia U23 2024, Indonesia menang 1-0 atas Australia di laga grup A. Namun Sintayong tak ingin jemawa. Ia masih harus mengevaluasi timnas Indonesia. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa tim Indonesia kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik, ujar Sintayong. Justin Hubner ditarik oleh Wolverhampton Wanderers lebih cepat dari kesepakatan karena jarang tampil di Kerezo Osaka. Di samping itu, sekembalinya ke Wolverhampton Wanderers tak ada jaminan bagi Justin Hubner untuk mentas di utama. Demi mengembangkan skill Justin Hubner, Wolverhampton berpotensi meminjamkan bek 20 tahun tersebut ke klub lain pada bursa transfer musim panas 2024. Jika Justin Hubner ingin jaminan mendapatkan menit bermain, Wolverhampton dapat meminjamkan Justin Hubner ke klub Liga 2 Belanda. Ya, berikut 3 klub Liga Belanda yang bisa menjadi calon klub baru bagi Justin Hubner. Yang pertama ada ADO Den Haag, kemudian ada FC Emmen, dan juga FC Den Bosch. FC Den Bosch merupakan klub masa kecil Justin Hubner. Sebelum memutuskan berkarir di Wolverhampton U18 pada 2020, Justin Hubner berkarir di tim junior FC Den Bosch, yakni pada 2017-2020. Media Vietnam Detau 247 meledek 2 stadion Indonesia yang menjadi tuan rumah Piala AFF U19 2024. Detau 247 menilai ada kekurangan dari 2 stadion yang menjadi venue Piala AFF U19 2024, yakni Stadion Gelora Bung Tomo dan juga Stadion Gelora 10 November. Stadion Gelora Bung Tomo disebut Detau 247 kerap mengeluarkan bau yang tidak sedap karena dekat dengan tempat pembuangan akhir atau TPA Benowo. Sementara itu, Gelora 10 November menjadi sorotan karena semalam lampu stadion tidak menyala sempurna. Media Vietnam memberikan sorotan karena kebetulan timnas Vietnam U19 bermain di stadion tersebut. Semalam timnas Vietnam U19 di luar dugaan ditahan timnas Myanmar U19 dengan skor 1-1. Kita beralih ke klub tertua kedua di Italia, yakni Juventus. Ya, Juventus mengamankan tanda tangan bek kiri asal Kolombia Juan Cabal. Pemain berusia 23 tahun tersebut akhirnya memilih untuk hengkang ke Juventus, yakni dari Hellas Verona pada Kamis 18 Juli 2024 waktu setempat. Bersama Juventus, Juan Cabal sepakat menandatangani kontrak berdurasi 5 musim atau sampai 30 Juni 2029. Manajemen Ibian Koneri juga mengeluarkan dana hingga 11 juta euro plus bonus 3,8 juta euro demi mendapatkan jasa Cabal. Kepindahannya ke Turin rupanya bukan tanpa alasan. Juan Cabal rupanya seorang Juventini atau sebutan bagi penggemar Juventus. Kita beralih ke Manchester City. Ya, Savinho resmi bergabung dengan Manchester City pada Jumat 19 Juli 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain yang akrab disapa Savinho itu pun memimpikan bisa membantu Man City meraih gelar Premier League 5 kali secara beruntun. Demi bisa meminang Savinho dan juga Troyers, The Citizen mengucurkan mahar hingga 30,8 juta pound sterling atau sekira 644 miliar rupiah. Manajemen Manchester City juga mengikat pemain asal Brazil tersebut dengan kontrak hingga 30 Juni 2029. Savinho berambisi untuk membawa Manchester City kembali menjadi kampion pada musim ini dan juga meraih 5 gelar liga berturut-turut. Andai hal tersebut terrealisasi, The Citizens bakal menjadi klub pertama yang berhasil meraih 5 gelar juara secara beruntun di era Premier League. Dari Manchester City pindah ke Barcelona. Aksi unik dilakukan fans Barcelona agar winger Athletic Bilbao Nico Williams berlabuh di Estadio Camp Nou pada bursa transfer musim panas 2024. Mereka melakukan donasi alias patungan di akun media sosial TikTok resmi Barcelona. Harapannya uang yang terkumpul dapat digunakan manajemen Barcelona untuk mendatangkan bintang timnas Spanyol di Euro 2024 tersebut. Barcelona yang belum sepenuhnya lepas dari krisis keuangan dihadapkan dengan harga tinggi Nico Williams. Menurut laporan Reuters, harga untuk merekrut Nico Williams diperkirakan sebesar 70 juta euro atau sekira 1,2 triliun rupiah. Beralih ke Inggris. Federasi Sepak Bola Inggris atau FA masih terus mencari pengganti Gareth Southgate yang sudah meninggalkan kursi pelatih timnas Inggris.
Dikabarkan FA sedang membidik Josep Guardiola untuk menggantikan Gareth Southgate. Nama-nama seperti Graham Potter dan juga Mauricio Pochettino masuk daftar. Akan tetapi, baru-baru ini Guardiola juga dilaporkan menjadi incaran FA untuk menukangi timnas Inggris. Menurut laporan The Independent, FA bersedia untuk menunggu kontrak Guardiola bersama Manchester City habis. Pelatih asal Spanyol itu akan kehabisan kontrak pada akhir musim 2024-25. Beralih ke kabar sanksi yang diminta Palestina ke Israel. Ya, FIFA tunda berikan sanksi ke Israel yang diminta oleh Palestina. Penundaan penilaian hukum ini akan dilakukan hingga 31 Agustus 2024. Dengan begitu, timnas Israel dapat bermain di cabang olahraga sepak bola Olimpiade Paris 2024. Diketahui, Federasi Sepak Bola Palestina atau PFA mengajukan proposal ke FIFA pada Mei 2024. Isi dari proposal itu menerangkan bahwa PFA meminta agar FIFA membekukan Israel dari seluruh kegiatan sepak bola. Permintaan ini diajukan oleh PFA menyusul serangan Israel ke jalur Gaza dan juga tepi barat. Dan aksi Israel itu diketahui telah menelan banyak sekali korban jiwa. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.